Domba itu selalu cerdas. Nggih. Domba itu selalu pinter. Tidak pernah salah dia. Iya. Kalau domba itu terjadi apa-apa, berarti pemiliknya, breedernya yang belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita berkunjung lagi ke kandang Ratu Domba Indonesia. Assalamualaikum, Bu Min. Waalaikumsalam, Mas. Sampai ketemu lagi. Udah 9 bulan yang lalu ya, Bu Min? Terakhir ke sini itu. Januari kalau nggak salah. Iya. Iya. Kak, di video itu saya lihat masih di 9 bulan yang lalu. Ini populasinya makin banyak, Bu Min. Iya, hampir 2 kali lipatnya dulu ya. Dulu kan masih hampir 400. 400, iya. Sekarang 700-an ya. Nah, ini salah satunya adalah dengan kelahiran, tiap hari hampir ada kelahiran ya, Bu Min? Ada, iya ada. Kadang-kadang 3 induk, kadang 2 induk, kadang kalau sekarang nggak lahir, besoknya itu ada 4 induk, gitu, 3 induk, iya. Yang hari ini tadi ada dua gitu, Bu. Iya, 2 tadi pagi. Pada sholat subuh ada 1. Terus yang sekarang ini lahir lagi nih, Mas. Yang ini kita amit, Iya. Ini kelahiran. Ini sekalian gitu, Bu Min. Biasanya kalau menangani kelahiran itu seperti apa sih di Ratu Domba itu? Apakah butuh pertolongan atau tidak, atau gimana, Bu Min sebenarnya? Gini. Ini kan dombanya kan apa ya? Ukurannya ini sedang ya, termasuk 37, 38 ini, nggak sampai 40. Bobotnya tuh, Bu? Iya, tapi yang di kandung itu anaknya Bruno. Oh, jantan yang besar dulu, Bu? Iya, itu lagi di sebelah dia. Oh, ya ini teman-teman. Ya, ini Bruno yang dulu masuk di YouTube Sahabat Sapi ini. Ini agak diet tuh, Bu? Ini habis didietkan, masuk lama 1 bulan karena bobotnya udah nggak over ya. udah over, jadi nggak bisa apa ya, ngawinnya susah. Iya, ini loh teman-teman. Maka kita kurusin, kita kasih hijauan terus. Tadi keringannya kita hentikan. Kayak orang itu, kayak orang itu disuruh makan sayur gitu. Akhirnya sekarang ada slim ini. Kemarin ini ada 135 ini. Bobotnya, Bu Min? Iya, jadi kita kurangin sekitar 20-25 kilo. Ini sudah mirip Belgian Texel ya, Bu. Iya, teman-teman, biasanya wajahnya memang Texel banget deh. Iya, halo sayang, sini nak, sini sayang. Jadi ini anaknya ini, Bu Min? Iya, yang sekarang lahir ini anak ini. Oh, sudah berdiri ya mulai. Terus ini kakaknya nih. Jadi ini anak dia yang pertama. Oh, ini baru 2 kali, Bu? Baru 2 kali. Anaknya udah besar, Bu Min? Udah gede, ini usia sekitar berapa ya? Aku sekitar 7 bulan ini, Mas, ya. 7 bulan ya. Ini ada jenisnya Barbados ini, Mas. Persilangannya gitu. Ini ada antara Texel dan Barbados ini. Induknya ini apa tuh, Bu, Mas? Iya, itu induknya yang ada Barbadosnya juga. Oh, induknya Barbados. Terus tadi Texelnya dari si Bruno gitu. Iya, gitu ya. Ini anaknya Bruno ini. Ini anaknya Bruno. Jadi teman-teman, kalau ada kelahiran, kita lihat ya, kita tungguin. Iya. Kalau biasanya kalau anak pertama itu perlu bantuan, kalau pejantannya gede, itu perlu bantuan ditarik waktu kita lihat dari keluarnya ketubah. Sampai 30 menit misalkan belum keluar anaknya, itu berarti anaknya over gede nih. Oh, 30 menit ya, Bu? Maksimal itu, Mas. Maksimal ya? Kalau misalkan 1/4 kita sudah waspada, 1/4 menit kita sudah waspada. Iya. Terus kalau misalkan sudah mendekati setengah jam, kita lihat reaksinya. Kok kelihatannya udah keluar kaki tapi masih sulit keluar. Kita langsung tangan kita basahi, kita sterilkan dulu. Tangannya itu disterilkan dulu, dicuci tangan, terus habis itu langsung kasih minyak kentik, minyak goreng ya, yang masih baru. Baru atau? Supaya tangan kita ini tidak melukai kelaminnya dia. Nah, habis itu kita tarik, kita tenaganya harus kuat, ini benar-benar berat. Jadi tangan kita 2 jari itu pegang kaki dia. Yang ini ditarik kakinya ya, Bu? Kaki, terus kepalanya didorong dari belakang tadi.
Ya. Tadi Mas belum kesini. Nanti Mas Arju tak tunggu, tapi aku udah keburu. Iya. Kasihan anaknya kalau nggak ditarik gitu. Iya, Bu Min. Ini 5 kilo lebih ini Mas. 5 kilo gitu. Iya, ini sekitar 5,5 kilo ini. Jenis kelamin apa tadi, Bu Min? Jenis kelaminnya laki-laki Mas. Jantan. Jantan. Siap naik ini tuh. Air panas langsung nanti di syuting. Air panas sama betadin. Nah ini perlakuan kita ini detik-detik yang apa ya Mas Arju. Kadang orang itu bilang, oh dombaku nggak open itu. Nah ini salah satu proses membuat nol ketidakopenan. Ya apa bahasanya ya? Apa ya? Pelak gitu loh. Gati gitu tuh, Bu? Supaya ibunya itu 100% gati, domba-domba kita itu. Iya. Domba-domba kita itu kita perlakukan seperti apa sih gitu. Ya. Nah ini kita ajak teman-teman praktek secara langsung bagaimana domba itu supaya gati gitu. Ini belum ada setengah jam Mas, masih 10 menit dari lahir kan? Iya Bu. Jadi kita masih siapin air panasnya. Kita siapin air panas untuk ngelap ini Mas, ngelap ini. Untuk ngelap ini ya. Untuk ngelap ini suatu tanda bahwa dia nggak akan lahir lagi. Oh apa Bu? Ada ininya Bu ya? Ketubannya sudah nggak ada. Ini sudah keluar gini nih. Oh, sudah keluar itu berarti sudah nggak lahir. lagi, gitu. Kalau lahir lagi itu biasanya ada ketuban warna kuning lagi. Iya. Gitu. Jadi cepat-cepat kita bersihkan. Lalu itu sudah 10 menit sudah berdiri lari. Tanda sehat juga sih Bu. Itu suatu tanda bahwa di sini bahwa domba kita itu apa ya Mas, makannya itu cukup gitu Mas. Iya. Cukup dalam arti jumlah maupun cukup dalam arti nutrisinya Mas. Gitu. Jadi meskipun pakannya satu tumpuk, kalau nutrisinya nggak cukup, dia sudah capek makan tapi nutrisinya belum terpenuhi gitu Mas. Jadi domba itu nanti ngelemprek, bisa jadi nggak bisa berdiri saya ibu-ibu gitu. Oh ya Bu Min, ini kalau dulu kan saya lihat biasanya orang habis lahiran itu kan dilapi, dibantu. Ini kenapa nggak dibantu Bu Min? Oh iya gini. Tolong kalau ini biarin alami. Walaupun kita istilahnya kayak boleh diarani peternak lah bahasa kerennya ya, yang dombanya itu lebih dari 100 gitu. Tapi kealamian itu harus tetap kita jaga Mas. Jadi perlakuan alami itu kita jaga. Jadi bawah itu kita kasih pakai kayu kan alami ya. Terus habis itu nggak dilap gitu Bu? Nggak perlu dilap. Jadi itu lendir-lendirnya itu Mas ya. Lendir-lendirnya itu obat bagi kesehatan ibu gitu. Kok hampir nyusup loh? Kok belum diarahkan loh nih teman-teman? Sudah tahu susunya tuh Bu? Biarin aja. Kalau dialami semuanya aman Mas. Iya ya. Jadi teman-teman ini bener-bener dari syuting mulai tadi di situ belum diarahin ke susunya Bu. Tapi dia tahu ya Bu naluri. Sudah nyusu sendiri Mas. Iya. Udah nyusu ya Mas. Iya teman-teman. Tanpa bantuan, cuma tadi bantu karena besar ya Bu ya. Udah nyusu nih, anak Bruno memang sip ini. Ini nggak ada 10 menit loh Bu. Ini saya syuting masih 8 menit ini. Iya memang gitu Mas. Iya memang gitu Mas. Jadi lendir-lendir itu biarin kalau bisa 100% itu diminum sama induknya. Itu pengaruh juga ke ini. Apa ya, kalau biasanya sekarang kita trennya kan laundry gitu ya. Iya. Dimana itu mesti pakai pewangi kan Mas. Iya. Nah pewanginya ini kadang-kadang pewanginya ini apa namanya, pewanginya ini pengaruh di tubuh dombanya Mas, di tubuh anaknya. Jadi dia nanti tidak mengenali bau dirinya itu di anaknya. Itu bahaya Mas. Nanti bisa dipikir dia bukan anaknya karena dia tidak bau tubuh dia. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nanti bisa nggak mau nyusui Mas. Jadi kalau mendekat ke ibunya bisa jadi diselentak sama dia. Gitu. Gitu.
Jadi dihindari ngelap-ngelap. Gak usah dilap deh, nanti bersih sendiri. Nggak dilap ini teman. Jadi 100 kali lap kita Iya. dengan istilahnya kayak 2 kali jilatannya dia, Iya. itu masih bersih jilatan ibu. Iya. Jadi kalau dijilat ibunya itu tubuh menjadi hangat, Mas. Iya. Sama lihat sendiri kalau nggak percaya. Ya ini Bersihnya beda. belum 8 menit tadi diri dan udah mau nyusu anak itu teman. Iya. Bu, maaf sekali lagi Bu, ini di kelahiran juga kan masih mau disiapin ya Bu. Ini memang ketika dia itu bunting itu masih di koloni ya Bu? Iya. Sama jantan-jantannya ini? Iya. Sama jantan itu, sama betina-betina tetap di koloni ya? Iya, ini memang kita judulnya kan koloni ya Mas ya. Iya. Dimana Texel itu memang domba yang sangat membuat kita tuh santai gitu. Iya. Memang sih harganya lebih mahal dikit ya. Iya. Bukan mahal sih sebenarnya tapi beda gitu aja loh. Iya. Kalau mahal itu kan misalkan barangnya jelek, maksudnya barang nggak bermutu terus harganya tinggi itu namanya mahal ya. Iya. Tapi kalau dombanya itu bermutu itu maksudnya cepet gede, Iya. dilihatnya juga indah. Nah itu kalau harganya lebih tinggi kan wajar dong gitu Iya, ya kan. benar-benar sesuai lah. Sesuai gitu Mas. Nah jadi Texel ini rata-rata kan ekornya kecil Mas, rata-rata. Ini ekornya kecil. Rata-rata ekornya kecil. Dimana ekor kecil ini sangat mudah untuk dikawin. Iya. Nah ini kita bahasnya di fokus kelahiran dulu ya. Iya benar Bu. Nanti kita akan bahas yang spesial bagaimana sih mengenali domba itu sudah dikawin dalam waktu 0 detik gitu ya. Jadi kalau deteksi itu pakai alat itu Mas, aku kemarin kan sempat beli alat USG Mas Oh ya. iya benar Bu. Tapi aku bayangin dombaku itu duburnya dimasukin alat USG, aku takutnya tambah Kontraksi iritasi ya, gitu. Namanya dimasukin dari alat luar kan takutnya ini terjadi apa-apa. Jadi akhirnya saya batalkan pakai. Tapi saya punya cara ya Mas ya. Saya ilmu tilik lah istilahnya, ilmu TNI ya, ilmu TNI ya. Saya nanti akan terangkan bagaimana kita mengenali apa sih bedanya itu lepas sape, susu yang lepas anaknya, atau susu itu bunting. Kan sama-sama besar ya Mas ya. Kambingnya sama-sama besar gitu. Itu nanti kita bahas di sesi sendiri ya. Sama mengenali setelah dia dikawin 0 detik kita tahu. Wah iya itu. 0 detik udah tahu. 0 detik tahu Mas. Ya. Kalau nggak percaya nanti diikuti deh ya, YouTube berikutnya gitu ya. Jadi nanti diperhatikan kalau dia itu satu periode birahi itu nggak birahi lagi, berarti dia jadi kawinnya bunting berarti dia kan. Ayo cepetan diproses iki. Ayo. Nah terus habis itu ya itu Mas, jadi Texel itu intinya kene itu. Itu yang nemu bakmu. Loh, dijipuk nang kene ngersi ini. Nah, Texel itu Mas. Iya. Texel itu ya gini cirinya Mas ya. Iya. Dia matanya seperti kodok gini. Iya. Cantik-cantik. Bulunya seperti karpet Mas. Ini ya. Bulunya seperti karpet. Ya seperti ini. Nah, bulunya seperti karpet. Iya. Ini memang soulmate ini Mas. Jadi di belakang itu kiwir-kiwir ini satu tanda. Dia senang hatinya Mas. Kangen dia sama saya. Kangen. 10 hari saya nggak dikandang. Tadi ini ciri-ciri Mas Texel. Texel ya. Ciri Texel ini. Ini jantannya. Jantannya. Besar ini. Ini ya Mas, ini besar sekali, panjang, besar, tinggi nih. Ini sama Bruno hampir sama tuh Bu. Kalau lebih tinggi nih. Tinggi nih. Kalau besarnya sama, tingginya ini. Jadi berat ini. Oh iya ini. Ini domba kontes ini Mas. Oh. Ini jadi bulunya seperti ini Mas Texel itu. Seperti karpet ya Bu ya. Ini ciri-cirinya. Jadi dia itu ekornya kecil ya Mas. Jadi dia terjadi perkawinan sendiri. Bisa dijamin ini nih.
Ini ini pemberian betadin ya. Mana tuh bebek sing ini tuh, ben orang-orang lihat tuh. Ini teman-teman, kalau di Ratu Domba kan tiap hari melahirkan ya. Masa beli betadin yang kecil-kecil kan nggak mungkin. Jadi kita beli botolan, berarti literan kan. Kita masukkan di spray gitu ya. Nah itu kita di sini tuh. Dari kita, nah giniin dari kanan, dari ini semua, dari kiri ya, atas bawah juga. Nah rata, sudah habis itu kita taruh aja. Nah ibu sekarang ibu ini kita apa namanya ya, kita bersihkan. kita lap, kita lap kelaminnya sama susunya, gitu. Kelaminnya sama susunya. Nanti kelaminnya setelah bersih kita spray sama betadin. Oh, tetap ya Bu ya? Iya, supaya tidak dingin lalat. Kalau lalatnya nanti hinggap, itu kan ada kayak apa ya Mas, lalat itu kayak ngeluarin telur Bu. Telur itu dalam waktu hitungan tidak ada 24 jam sudah hidup jadi beratung ya dia. Larva itu, jadi kita hindari, kita cuci yang bersih. Nah ini Mas, dilihat ini kita cuci yang bersih, habis itu kita semprot juga. Susunya tuh Bu? Atau iya, anaknya, kelaminnya, bukan susunya. Kalau susunya itu kan biar anaknya nyusu pertama nanti bersih gitu maksudnya. Sina, sayang. Anu tuh, duduk di ini tuh. Gitu. Iya, cekali. Nah. Itu dilap. Kartunya perlu ditarik nggak sih Bu? Hah? Yang kayak sisa. Jangan Mas. Itu keluar sendiri ya Bu ya? Itu keluar di sini, itu hari-hari namanya. Oh hari-hari ya. Hari-hari ya. Kalau keluar hari-hari ini gini, berarti ini kan udah ini ya. Sudah selesai ya Bu? Udah nggak ini lagi. Coba sini Mas, dilihat Mas. Aduh dilapi tuh kelaminnya tuh. Kelaminnya lapan. Dilapi itu kelaminnya itu berarti. Pakai air hangat ya Bu? Nah ini tuh ini buat ini dibalik ini di sini juga dilap ya. Di ekor. Ini ada ekornya dilap. Kita semprot ya, kan ada darah kan amis ya. Oh iya benar. Ini kita semprot semua dari sini. Semprot ya. Sampai kelamin ya Bu. Nah ini biar nggak ada lalat Mas. Nah gitu wes sudah. Jangan nanti kalau hari-harinya ini udah keluar kita bersihin lagi, kita semprot lagi. Mas hati-hati wes di mini tuh. Tadi udah mau belajar ngemik ya. Burung kakak di Nino tuh, burung tuh. Iso moro-moro dewi Mas. Bu, ada perlakuan lain enggak Bu? Mungkin disontek atau diapain gitu? Oh ini sudah disiapkan. Kita pakai ini Mas. Kita pakai ATP ya. Ini, ATP ya? ATP. Ini kalau fungsinya sendiri ATP apa Bu? Mungkin kalau tahu mereknya apa? Oh banyak Mas mereknya dari Biosan ada. ATP gitu ya? Dari ini pokok Biosan TP atau apa TP pokoknya TP. Belakangnya TP ya. TP itu nanti saya jawab ini ya Mas, kepanjangannya ada itu saya lupa. Iya. Pokok intinya dia itu untuk mengembalikan apa ya Mas, istilahnya dia kan habis melahirkan itu kan capek ya. Iya benar Bu. Terus apa ya, kayak otot-otot itu kayak tegang kan tadi kan dia kan takut juga macam-macam kan perasaannya ya. Jadi kita biar ini Mas, biar apa namanya ya, biar dia rileks. Iya Bu. Nah, biar rileks dia, biar enak gitu badannya seger, terus anaknya juga lebih cepat sehat. Kita suntik ini karena ini berapa mili Bu? Ini 2 mili aja. 2 mili cukup ya Bu? Ya. 2 mili aja. Habis ini tak suntik ya Mas. Ya. Oh kalau suntiknya kena daging atau luar daging Bu? Itu cari yang daging. Yang dagingnya tebal Mas. Gitu jadi. Ini masih diminumkan. Nah ini dimimikkan Mas, ini mah Oh ya Bu, susu apa namanya Bu? Lupa saya. Kolostrum. Kolostrum itu minimal maksimal berapa lama setelah dia lahir itu disusukan? Kolostrum itu ada sampai 3 hari masih kolostrum Mas ya Mas. Hukumnya loh Mas. Ya, kadang-kadang anaknya besar gini kadang dihabis sehari juga bisa. Oh bisa. Dorong kan sih sebelah kuno tuh. Nah itu. Itu kalau domba itu kalau bapak aneh ya itu pejantannya udah gede. Terus indukannya juga sudah umurnya udah ini gitu. Itu semuanya menjadi mudah ke kita. Iya, nggak repot ya Bu? Enggak, jadi anaknya juga pinter, gede, terus induknya juga gini. Nah gitu.
Proses mulai tadi bersihkan, Nggih. terus menyusukan sesegera mungkin. Iya. Ini termasuk proses menghindari yang dikatakan induk nggak open. Seandainya dia itu tidak cepat disusukan, akhirnya susunya menjadi bengkak. Iya. Akhirnya kalau disentuh sakit, nah itu yang dikatakan orang nggak open, Mas. Gitu loh. Padahal susunya nggak terminum itu ya, Bu? Iya. Atos itu. Ngato, mekengkeng lek wong Jawa, Mas. Nggih. Mekengkeng itu akhirnya apa? Akhirnya ya anaknya moro nyenggol lah ya jenenge binatang, Mas. Nggih. Masa ngerti lah mekengkeng. Jadi dia pokoknya apa yang merasa dia sakit jadi saya selentak gitu. Nggih. Padahal anaknya sendiri. Iya. Saya lihat Mas ini tadi kan susunya tidak begitu besar. Iya. Tapi begitu dia nyusui, dia nanti langsung jatuh sendiri. Gitu. Ini sekarang. Nah, sekarang mau nyuntik, Mas. Nggih. Suntik cari paha dan nggih, Bu. pastikan dia dalam keadaan rileks. Sini, Mas. Nggih. Jadi ininya kita ini, Mas. Nah, tutup ini kita ini gini. Nah, kita gunting tutupnya. Nah, gunting 1 sentian supaya apa? Supaya 100% tidak kena daging. Kita kan bukan gitu dokter, ya, Bu? Mas. Iya. Kita kan bukan dokter. Lek dokter apalagi jentik kan binatang. Jadi masuknya nggak sampai Iya, jadi terbatas gini kan. Nggih. Mau nggak mau dia harus tidak kena daging. Meskipun ini ginjal-ginjal ya tetap nggak kena daging. Karena apa? Kita sudah batasi gitu loh. nggak sampai Kita gunting ini ya sekitar 1 senti kurang Nggih. 1 mili lah gitu. Nah, gini ya ini. Kelihatan nggak, teman-teman? Bentar. Nah, kelihatan ya. Nah, ini ya. Oke ya. sudah. Nah, ini supaya kita nanti milih kan dagingnya yang bagian dalam. Iya. Nah, supaya ini tidak kena ini gerak-gerak tapi tetap ini nggak kena tulang, Mas. Karena begitu ini kena tulang, Mas, ini jadi lumpuh gitu loh. Ini nggak kena tulang ya, Bu? Nggih. Ada orang kan nggak ngerti ya, biasanya teman-teman ternak itu kan namanya nggak tahu ya, Mas ya. Nggih. Disontek nyuntike wis gak milih sing bagian iku. Terus suntikannya juga dibiarin kayak nyuntik menungso, kayak nyuntik orang. Jadi begitu ini nih berontak, ya ini nyentuh ke tulang, Mas. Akhirnya dia apa? Katanya gini, habis dikasih vitamin kok lumpuh dombaku. Lah. Itu kena suntikan ini. Benar. Tidak boleh menyentuh tulang, Mas. Sini, Mas, milih, Mas. Sebentar sih sayang, jangan gini nak. Ayo sana. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini, Bu, saya. Ya boleh. Biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim, sehat. Nggih. Masukkan, tek ya. Nggih. Habis itu baru kita dorong. Pastikan tidak ada. Bu, mboten bablas. Loh enggak, karena ini kan kita sudah milih bagian daging kan, Mas. Nggak ginjal-ginjal sama sekali. Ya enggak, namanya domba itu lek sehat ya, Mas. Iya. Dia itu akan cerdas dengan sendirinya. Nggih. Makanya sekarang kita bikin jargon untuk syuting yang sekarang, untuk bikin video yang sekarang jargonnya itu gini. Domba itu selalu cerdas. Nggih. Domba itu selalu pinter. Tidak pernah salah dia. Iya. Kalau domba itu terjadi apa-apa, berarti pemiliknya, breedernya yang belum tahu apa yang harus dilakukan terhadap domba itu. Nggih. Jadi teman lihat tadi kan dia tanpa disuruh sudah anaknya dijilatin sampai kering loh, Mas. Kering loh ini. Kering ya, Bu ya? Kering. Tapi kan warnanya kuning. Iya. Domba besar itu, Mas, rata-rata kalau lahir kuning warnanya. Kuning ya, Bu ya? Iya. Domba gemuk rata-rata kuning karena itu lemak kan. Oh, iya. Diselimuti oleh lemak dia. Nah, gitu. Nggih. Jadi sekarang ini yang orang kadang-kadang namanya pemula ya, Mas ya. Iya. Namanya pemula itu kadang-kadang Mas. Mas kayak ya apa ya? Kayak ribet gitu loh maksudnya. Aku juga pernah ngelakuin masalahnya. Dulu aku kan gini, loh ini kok ya apa iki lahiran langsung tak carikan lap sama saya. Iya. Menurut saya sih yang paling bersih lapnya, Mas. Iya. Habis itu, Mas, apa yang terjadi? Iya. Itu ibu Mas, induknya gak mau sama dia. Saya deket kan serentak karena apa? Ternyata itu lapu mambu multo. Oh. Jadi lape ada aroma multonya, Mas. Jadi dia kan nggak mungkin awakku mambu multo. Iya, benar. Dia kan ambune pengus, Mas. Dia kan domba itu ambune perengus. Kalau kok gak perengus kok aku kok wangi. Nah, jadi menurut dia perengus itu wangi, menurut dia wangi itu perengus.
Tapi sekarang ada jargon baru tentang perengus, Bu. Apa? Kalau orang yang nggak tahu kan bagimu perengus, tapi bagi peternak itu fulus, Bu. Dari perengus itu ada rezekinya gitu. Oh gitu, ini Bruno ya. Makanya tadi. Iya, Bu, memang agak sulit ya, Bu. Nah, Mas ini Mas ya, Mas Corona. Ini Mas ya. Ini tidak kita ini. Iya. Tidak kita apa? Tidak kita sampai. Berarti ini kok induknya sampai induknya? Iya, sampai induknya melahirkan. Iya. Aman kan? Lah makanya tetap ngikut. Terus tadi ini adiknya berarti ya, Bu ya? Ya tahu itu adiknya, Mas. Ya tahu ini. Nah, dia gede, anaknya gede. Jadi dia itu memang domba yang namanya cetak, Mas. Ya. Domba cetak itu seperti apa? Pejantannya seperti itulah dia ini. Seperti itulah dia mengeluarkan Anaknya keturunan ya, gitu ya. Jadi ini dulu bapaknya berarti seperti ini. Itu bapaknya kan Bruno. Ya, jadi anaknya ya. seperti Bruno persis Ya, kan. putih, ya. Badannya gede, kakinya gede ya kan. Nah, ini jantan ini, Mas. Nah, berarti ini nanti akan jadi pejantan ini. Kita rawat dengan baik, dia nanti kita kasih pakan dengan baik, dia jadi pejantan, nanti pasti pejantan yang baik. Bukan hanya baik dari fisiknya, Mas, tapi Bruno itu secara psikisnya bagus. Jadi dia itu coba kita lihat, perhatikan ya Bruno ya. Jadi dia berkumpul dengan anakan-anakan, tapi mana dia nggak ada kan perasaan nyerunduk ya, Bu? nyeruduk atau apa, tidak ada Bruno. Ini pada ruangan ibu-ibu menyusui ini, Bu. Nah, ini khusus anakan dua nih. Ya, anak dua di sini semua ya, Bu. Iya, jadi di sini itu kalau anak dua kita kumpulin sama anak-anak dua. Ini lihat ini. Ini lucu ini. Jadi gini nih, anak dua ya anak dua. Jadi biar apa, Mas? Biar kita kasih pakan itu porsinya sama gitu loh, Mas. Gini. Anak dua itu kasih pakannya lebih banyak. Sini sudah. Sudah nggih. Nah, mungkin sesi untuk penanganan Dulu nggih, Bu. ya, sesi untuk penanganan ini bisa kalau kurang jelas bisa japri ya. Yang pasti kelahiran nol kematian itu tidak bim salah bim. Dia perlu ilmu. Iya. Dia perlu pakan yang bagus. Yang pasti ilmu lah, Mas. Iya. Dari ilmu itu kita tahu pakan, tentang pakan. Dari ilmu kita tahu tentang bagaimana kita memperlakukan domba-domba kita setelah kelahiran seperti tadi. Karena sekolah kan, aku dulu juga nggak tahu. Makanya salap juga dulu. Dari tahu, dari praktek tiap hari, ternyata memang benar kok. Domba itu selalu cerdas, domba itu pinter, domba itu nggak pernah salah. Kalau dia terjadi apa-apa berarti breedernya yang tidak tahu gitu. Belum tahu ya, Bu. Ya, yang belum tahu. Jadi perlu cari tahu, perlu sekolah, perlu belajar, gitu ya. Gitu. Jadi Mas, tiap hari saya menginvestasikan uang, maksudnya saya investasi untuk ilmu. Jadi sampai sekarang, mulai buka ternak sampai sekarang, saya masih belajar gitu. Jadi tiap ada online, offline, saya tuh selalu ikut. Sampai saya tuh denger itu sampai banyak kali. Sampai hafal ya? Hafal. Iya. Jadi kadang-kadang itu gini, Mas ya. Memang bahasanya tentang pakan gitu ya. Tetapi itu mesti ada yang baru. Oh, ada ilmu Setiap baru, ada pertemuan mesti ada yang baru. Nah, yang baru itulah yang perlu saya timba gitu, yang saya perlu ambil gitu ya. Gitu, mesti dari kemarin-kemarinnya sama sekarang itu mesti ada yang baru. Nah, gitu. Jadi ada offline apa? Aku ikut. Ada online, aku ikut. Dan karena gurunya itu bosan apa enggak sama saya. Jadi sampai sekarang saya ini belum jadi guru, sampai siswa terus sampai sekarang. Ya gitu, Mas, mungkin. Oke, teman-teman, itu tadi dari Bu Min, 30 menit kita. Ini masalah hari-hari ini. Masalah hari ya. Hari-hari ini sahabat ternak kalau misalkan nggak keluar, sahabat ternak nggak usah bingung. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Dia nanti akan hancur di dalam. Oh, ada yang nggak keluar ya, Bu? Dia nanti akan keluar berupa cairan-cairan tapi baunya busuk sekali. Kalau aku sih pernah terjadi 1 kali. Dan saya menyiasatinya supaya nggak dihinggapi lalat sampai cairan itu habis. Sampai bau busuk itu habis, saya semprot parfum itu. Jadi di
Di daerah sini nih saya sering lapis terus zaman semprot parfum. Setelah setelah dibersihin tak semprot parfum gitu ya. Iya. Biar apa? Biar biar nggak lalat, nggak masuk. Enggak, karena bau busuk menurut lalat itu bau harum gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kita yang dipantangi lalat itulah yang kita pasang di situ. Sampai sekarang dombanya selamat, Mas. Selamat gitu. Masih ya lahiran 2 dia. Alhamdulillah, Mas. Baik-baik saja ya. Jadi dengan ilmu beternak itu menjadi gampang gitu, Mas ya. Ya wis, Mas. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari kandang Ratu Domba Indonesia. Tetap nanti tunggu ya video-video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.